Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qur rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, anak-anak, harapan masa depan Islam. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Ini adalah modal dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelak di yaumul hisab akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa engkau gunakan segala nikmat yang telah aku berikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Semoga dengan bertambahnya nikmat, iman senantiasa terawat, kualitas takwa kita terus meningkat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang akan selamat walau hidup di akhir zaman. Semoga akhir hayat kita ada dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan manusia yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita semuanya pintu-pintu ilmu, pintu-pintu hidayah, dan semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambah hidayah, bertambah pula keyakinan yang semakin kokoh di hati kita akan benarnya ajaran-ajaran Islam, sehingga kita tidak akan pernah ragu untuk senantiasa beribadah kepada Allah, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus melaksanakan kebaikan-kebaikan dan menebar kebaikan kepada siapapun tanpa memandang siapa dia, orang mana dia, karena itulah ajaran Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan itu semuanya ada pada diri kita. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mencoba mentadabburi surat An-Nasr. Surat An-Nasr secara bahasa berarti pertolongan. Surat ini adalah surat ke-110 secara tertib mushaf, termasuk surat yang diturunkan terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena
tidak lebih dari 80 hari setelah diturunkannya surat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Surat ini diturunkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum hijrah dari Makkah ke Madinah. Walaupun surat ini diturunkan di Makkah. Maka walaupun diturunkannya di Makkah, tapi karena memang batasan Makkiyah dan Madaniyah itu bukan tempat, tapi hijrah, maka para sahabat radhiyallahu anhum menggolongkan surat An-Nasr ini pada surat-surat Madaniyah. Jika kita perhatikan secara umum, memang surat An-Nasr ini membicarakan tentang Fathu Makkah, terbukanya kota Makkah, kembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ke Makkah dan menguasai Makkah setelah perjanjian Hudaybiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika perjanjian Hudaybiyah itu dengan mimpi yang benar. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjidil haram insyaallah aminin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum akan memasuki kota Makkah insyaallah aminin, dalam kondisi aman, ya. Muhalliqina ru'usahum wa muqassirin, rambut mereka akan dihalak dan qasr. Halak itu botak, qasr itu dicukur sedikit. Nah, ini istilah dalam haji. Berarti menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum akan masuk kota Makkah dengan aman dan bisa menunaikan ibadah haji. Nanti ibadah haji inilah yang kita kenal dengan haji wada. Sehingga para ulama tafsir yang lain memberikan nama lain untuk surat ini adalah surat perpisahan. Ya. Jika kita perhatikan munasabah atau keterkaitan antara surat ini dengan surat sebelumnya, kita akan mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa. Jika dalam surat Al-Kafirun Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa luar biasanya permusuhan orang-orang Arab Quraisy yang kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mereka melihat potensi akan tumbuh dan berkembangnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka melihat di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya didukung oleh orang-orang lemah, oleh para hamba sahaya, oleh orang-orang yang bukan digolongkan para tokoh, ya. Tapi mereka melihat ini gerakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini terus membesar, terus menyebar, terus berkembang. Ya, maka dalam surat An-Nasr Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa walaupun kondisi kaum muslimin terus-menerus diintimidasi, terus-menerus dipersekusi, terus-menerus ditindas, jika mereka kokoh dengan keimanannya, satu hari orang-orang beriman akan menemukan kejayaannya. Karena memang ketika kita berpegang teguh kepada agama Islam ini, kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hasilnya adalah kemuliaan dan kejayaan. Maka di sini diperlukannya kita semuanya paham betul dengan agama Islam, sehingga kita merasa bangga dengan agama Islam, sehingga kita siap melaksanakan ajaran-ajaran Islam, mendakwahkan ajaran
tetes darah penghabisan, dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemuliaan, kehormatan, dan sekaligus kejayaan. Tapi jika kita semuanya sudah abai, sudah tidak peduli lagi dengan Islam, sudah tidak mau lagi melaksanakan ajaran Islam, sudah tidak mau lagi mendakwakan ajaran Islam, apalagi memperjuangkan agama Islam, apa yang kita harapkan? Artinya kita sudah tidak ada lagi bedanya dengan orang-orang kafir. Waliyadu billah, jika kita semuanya menjadi orang-orang Islam, tapi justru kita menghijab kemilau dan keindahan Islam. Syekh Muhammad Abduh pernah mengatakan, Al-Islam mahjubun bil muslim. Hari ini orang Islam justru menjadi penghalang keindahan Islam, sehingga keindahannya Islam itu tertutup oleh orang Islam. Islam itu indah, tapi karakter orang-orang Islam tidak mencerminkan keindahan Islam. Islam mengajarkan kebaikan, tapi justru umat Islam banyak yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Terhijab Islam yang indah ini dengan orang-orang Islam. Waliyadu billah, ya Allah kami berlindung dan seperti itu. Karena Islam agama yang mulia, dan umat Islam akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Ya, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. In tansurullah, jika engkau menolong agama Allah, ingin menegakkan Islam, yansurkum, maka engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini tidak langsung turun begitu ke bumi, enggak. Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat agar dilaksanakan. Dari situlah akan terbukti bahwa Islam memang rahmat bagi kita, kebaikan yang sangat banyak bagi kita semuanya. Ini kaitan erat antara surat Al-Kafirun dengan surat An-Nasr. Walaupun orang-orang kafir terus-menerus memusuhi, mengintimidasi, menghabisi, menggenosida kaum muslimin, selama kaum muslimin kuat akidahnya, kuat berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada mereka pertolongan. Ya. Memang pertolongan itu kadang jauh dari perjuangan, masanya jauh. Kita harus berjuang dulu, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu usia 40 tahun awal. Surat ini, surat An-Nasr ini diturunkan di akhir-akhir. Futuh Makkahnya terjadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam usia 60 tahun. Jadi jika kita hitung dari perjuangan sampai kemenangan itu jaraknya 20 tahun. Ya. Jadi nggak langsung sekarang berjuang langsung mendapatkan pertolongan. Terkadang nggak begitu. 20 tahun itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita baru aja diuji oleh Allah. Kadang kita putus asa, kadang kita stres, kadang kita pusing. Ini pelajaran yang sangat penting untuk kita ambil. Baik, kita masuk pada penjelasan Syekh Muhammad Al-Sabuni dalam tafsirnya. Surat An-Nasr Madaniyah. Surat An-Nasr ini Madaniyah, wa hiya tatahaddatsu an fath Makkah. Surat An-Nasr ini berbicara tentang Futuh Makkah. Alladzi azza bihil muslimun, yang dengan Fathu Makkah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala azza, memberikan kemuliaan, memberikan kejayaan kepada orang-orang Islam. Orang-orang Islam dengan Fathu Makkah itu semakin kuat, semakin pede, semakin solid. Walaupun nanti setelah Futuh Makkah itu ada perang namanya Perang Hunain. Perang Hunain
kaum muslimin kalah di perang Hunain. Kenapa? In a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum fi'atukum syai'a. Sungguh perang Hunain itu menjadikan kalian semuanya ujub takabur. Ya. Kenapa? Karena umat Islam sudah mulai banyak. Gimana enggak bangga berbangga diri? Orang-orang Quraisy yang tadinya membenci, memusuhi, masuk Islam mayoritas. Ya, kemudian perang Hunain, di perang Hunain untuk umat Islam hampir saja kalah karena ajabatkum kasratukum. Nah, ini juga pelajaran sangat penting bagi kita semuanya, bahwa jangan sampai ada perasaan sombong dalam diri kita, ujub takabur dalam diri kita, karena sesungguhnya kita nggak bisa apa-apa, kita nggak punya kekuatan apa-apa. Semua daya dan kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersandarlah kepada Allah, meminta segala pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah sumber kekuatan. Kita tidak punya kekuatan. Ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kita semuanya kekuatan, yang kekuatan itu tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh siapapun, karena kekuatannya berdasar pada yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa intashara al-Islam fil jaziratil Arabiyyah. Dengan adanya Fathu Makkah, umat Islam menjadi mayoritas di Jazirah Arab. Wa taqallamat adfar asy-syirk wad-dhalal. Taklim itu dipotong, terputus. Adfar asalnya kuku. Jadi yang tadinya orang-orang Arab kafir itu mencengkram Jazirah Arabia, sekarang hilang kekuatannya. Ya. Karena umat Islam sudah kembali ke Makkah, dan umat Islam bisa menguasai Jazirah Arabia. Wa bihadzal fath al-mubin dakhala an-nas fi dinillah. Dan dengan kemenangan ini banyak manusia yang memeluk Islam. Wartafa'at rayatul Islam, wartafa'at rayatul Islam, dan semakin berkibarlah bendera Islam, panji-panji Islam. Wadmahalat millatul asnam, dan hancur lebur, terkikisnya agama-agama penyembah patung. Wa kana al-ikhbar bi fathi Makkah qabla wuqu'ihi, dan sebenarnya berita tentang Fathu Makkah itu sebelum terjadi Fathu Makkah, min azharid dalail ala sidqi nubuwwatihi alaihi afdhalus salatu wassalam. Ini merupakan bukti bahwa beliau benar-benar sebagai seorang nabi, karena diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menggarisbawahi tentang kata-kata futuh atau futuhat. Ini membedakan dengan orang-orang kafir yang lain. Dalam Islam tidak ada penjajahan, tapi selain Islam pasti penjajahan. Sebagai perbandingan, banyak orang yang mengatakan bahwa Nusantara ini asalnya adalah mayoritasnya Hindu dan Buddha. Jika itu benar, oke lah. Lihat ketika Islam datang ke negara ini, Islam datang ke Nusantara, Islam datang hadir dari mulai Sumatera sampai ke Irian Jaya. Pertanyaan saya, apakah ada pertumbuhan darah? Apakah ada peperangan? Tidak ada. Karena Islam datang ke Nusantara bukan untuk melakukan penjajahan dan bukan untuk mengeksploitasi hasil bumi Nusantara. Islam datang ke Nusantara, Islam datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam, menyebarkan agama Islam. Dan inilah yang disebut dengan al-fathu, futuh. Futuh itu artinya terbuka. Apa yang dibuka? Yang dibuka adalah hati manusia agar mereka mau menerima agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam.
Yang dibuka adalah pikiran manusia agar pikirannya menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam tidak ada perbudakan. Semua budak-budak itu dibebaskan oleh Islam. Ya. Sedangkan selain Islam, lihat semuanya adalah penjajahan semua. Belanda datang, bukan hanya sekedar datang, tapi membawa kristenisasi. Mereka menjajah, mereka mengeksploitasi, menghabiskan seluruh hasil bumi Indonesia. Mereka jual ke Eropa, dan luar biasa adalah VOC. Hanya sebatas sebuah perusahaan, tapi kekayaannya tidak bisa dikalahkan. Imperialisme, penjajahan ekonomi, penjajahan wilayah, penjajahan sistem sampai hari ini sebenarnya, karena KUHP itu adalah warisan dari Belanda. Saya heran-herannya. Katanya tidak mau dijajah oleh para penjajah. Buktinya undang-undang penjajah masih dipakai. Islam yang memberikan jaminan kebahagiaan, Islam yang memberikan jaminan kemuliaan dan kemerdekaan semerdeka-merdekanya, baik jiwanya, pikirannya, jasadnya, dan negerinya. Tapi kenapa banyak orang yang benci dengan Islam? Jangan-jangan justru mereka inilah antek-antek para penjajah itu. Coba Anda pikirkan saja. Islam datang ke Nusantara dengan kedamaian, sedangkan Belanda datang ke Indonesia dengan membawa misi penjajahan 3G, 3G, Gold, Glory, and Gospel. Anda mau memilih mana? Saya memilih Islam. Oleh karena itu, biarkan saya melaksanakan ajaran Islam. Anda kalaupun mau memilih kekafiran, memilih kemusyrikan, silakan. Ini prinsip lakum dinukum waliyadin. Tapi izinkan saya untuk terus menjelaskan apa itu Islam, sehingga saya punya hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya sudah mengajak semua orang agar masuk ke dalam agama Islam dan menikmati indahnya kehidupan ketika diatur dengan aturan-aturan Islam. Ini futuhat, beda dengan penjajahan. Jadi futuhat itu membuka hati, membuka jiwa manusia, membuka pikiran manusia sehingga mereka menerima Islam. Jikapun tidak mau menerima, tidak masalah, silakan, itu terserah Anda. Ini yang didengar oleh Abu Sufyan, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika hendak Futuh Makkah, mereka mengatakan, "Hada yaumul malhamah." Terdengar oleh Abu Sufyan, "Ya Rasulullah, itu kok ngomongnya kayak begitu ya?" Salah seorang sahabat, "Ini adalah hari pembantaian," kata para sahabat. Kata Nabi, "La, al-yaum yaumul marhamah." Hari ini adalah hari kasih sayang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Futuh Mekah tidak ada yang dibantai habis-habisan, tidak ada yang digenosida, enggak ada. Islam mengharamkan orang ya yang tidak mau masuk Islam tapi dia tidak melawan, dia haramkan untuk dibunuh, enggak boleh dibunuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia selamat, siapa yang masuk rumahnya ini selamat, semuanya selamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan orang Arab Quraisy yang dulu masih terngiang-ngiang. Selama 13 tahun mereka terus-menerus mengintimidasi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Ini yang terus dipakai oleh seluruh kaum muslimin. Lihat Muhammad Al-Fatih. Apakah ketika Konstantinopel itu dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih, apakah semua orang Konstantin Bizantium itu semuanya dibunuh? Enggak ada ceritanya. Ya. Apakah
Blue Mosque, Hagia Sophia itu direbut oleh Muhammad Al-Fatih enggak? Ya, itu dibeli dan itu diwakafkan untuk masjid. Masya Allah, Muhammad Al-Fatih. Apakah ketika Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis, adakah orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang dibantai oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Enggak. Tapi ketika umat Islam tertindas, yang ngurus Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa bukan orang Islam, justru darah kaum muslimin itu sedang mukul. Betapa jahatnya orang-orang non-muslim itu. Sampai hari ini pintu Masjidil Aqsa dipegang oleh orang Islam. Dan sangat luar biasa, saya lupa nama pintunya di Masjidil Aqsa. Yang sampai hari ini orang-orang Kristen Eropa memasuki pintu itu, dan yang memegang kuncinya adalah orang Islam. Bagaimana mungkin orang Islam dikatakan teroris, pembunuh? Bagaimana mungkin? Mereka pemegang kunci Masjidil Aqsa, dan siapapun yang beribadah di Masjidil Aqsa diperbolehkan. Ada khusus pintu untuk orang Kristen. Bagaimana mungkin Anda melihat ini sebagai kejahatan? Orang Islam itu doa jahat, tidak masuk akal. Ini tugas kita sebagai orang-orang Islam, harus menjelaskan ke seluruh dunia agar tidak ada lagi gerakan internasional Islamfobia. Ya, karena gerakan membenci Islam itu sudah menjadi gerakan internasional. Sudah mau umat Islamnya jauh dari Al-Quran, ada gerakan Islamfobia, maka semakin kuatlah gerakan membenci Islam. Waliyadzubillah. Ini adalah tugas bagi kita semuanya agar hati-hati manusia kembali terbuka untuk Islam. Ya. Kita masuk pada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa al-khitab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yudzakiru rabbuhu bin ni'mah wal fadl alaihi wa 'ala sairil mu'minin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan dan kenikmatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh umat Islam. Wal ma'na idza nasarakallah ya Muhammad al-a'daika. Maknanya adalah idza nasarakallah, jika Allah menolongmu. Langsung disebutkan nasrullah agar kita semuanya yakin bahwa kemenangan itu adalah hanya dari Allah. Ya, Jakarta disebut Jayakarta, terambil dari kata fathan mubina, paletehan, fatahillah. Mengerti betul bahwa beliau dan seluruh kaum muslimin pada waktu itu mampu menghadang Portugis di Jakarta karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Jakarta sampai hari ini masih tetap disebut dengan Jayakarta atau Jakarta. Ya. Karena mereka paham bahwa pertolongan itu hanya dari Allah. Ketika Indonesia diproklamirkan sebagai negara yang merdeka, pertama kali seluruh para founding father kita, penegak negara ini mengatakan bahwa kemerdekaan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang didorong oleh keinginan luhur. Semuanya menyadari bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fataha 'alaika Makkah ummul qura, dan dibukakan bagimu Makkah yang menjadi pusat peradaban seluruh tempat. Ummul qura arti asalnya itu ibu, qura kampung-kampung atau kota. Jadi ummul qura itu sebenarnya ibu kota. Ya. Induknya seluruh tempat di dunia ini. Saya setuju dengan pusat jam penanggalan itu bukan di Greenwich, akan tetapi di Makkah. Jadi standar jam itu jangan ke Greenwich lah, tapi ke Makkah. Yang mudah-mudahan satu hari terjadi ya. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan al-ikhbar bi fathi Makkah qabla wuqu'ihi ikhbarun bil ghaib.
Berita tentang Fatu Mekah ini telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya Fatu Mekah. Silakan nanti baca di surat Al-Fatih. Ini surat kesukaannya Ustaz Husni, ya masyaallah. Wa huwa min a'lamin nubuwah, dan ini adalah pemberitahuan nubuwah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aital arab yadkhuluna fil islam jama'at min ghairi harbin wala qitalin. Engkau akan melihat orang-orang Arab masuk ke dalam Islam jamaat, banyak berbondong-bondong min ghairi harbin wala qitalin, tanpa ada peperangan dan tanpa ada pembunuhan. Ini di awal-awal Arab masuk Islam. Saya ingin ingatkan kepada seluruh orang-orang Arab, hei orang-orang Arab, kalian semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kearabannya. Hei kalian orang-orang Arab, ingatlah bahwa kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Islamnya. Bukankah Abu Jahal, bukankah Abu Lahab itu orang Arab? Tapi kenapa sejarah tidak pernah mencatat kemuliaan mereka? Lihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dulu orang-orang biasa saja, ya. Tapi ketika masuk Islam, maka beliau di antara khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semuanya menjadi khulafaur rasyidin. Masyaallah. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang Indonesia. Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semuanya bukan dengan karena keindonesiaannya. Ya. Akan tetapi kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah negara yang kuat. Negara yang terhormat di seluruh bangsa-bangsa karena keislaman kita. Yakinlah itu. Ya. Dan hari ini kita lihat di Amerika, di Eropa, orang banyak yang stres, banyak yang putus asa. Kenapa? Karena mereka bingung sistem dan tatanan kehidupan itu harus seperti apa. Maka mereka hari ini berbondong-bondong masuk Islam karena ternyata Islam adalah agama yang jelas dari segi perundang-undangan, dan ketika diterapkan Islam ternyata membawa kepada kebahagiaan yang hakiki bagi hati manusia dan bagi lingkungannya serta bagi peradabannya. Apalagi yang menjadikan kita semuanya masih ragu dengan Islam, padahal Al-Quran ada di hadapan kita semua. وذلك بعد فتح مكة صارت العرب تأتي من أقطار الأرض طائعة. قال ابن كثير إن أحياء العرب كانت تنتظر فتح مكة. Sungguh hidupnya Arab itu setelah terjadinya Fathu Makkah. Yaqulun in dhahara ala qaumihi fahuwa nabiyyun falamma fataha Allah alaihi Makkah dakhalu fi dinillahi afwaja falam tamdi sintan hatta istawfaqa jaziratul Arab imanan. Nah, ini hanya dalam waktu 2 tahun setelah itu orang Arab semuanya masuk Islam. Ini sangat cepat sekali. Dan tahun ketiga setelah Fathu Makkah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena seluruh orang-orang pada waktu itu sudah mayoritas menjadi muslim, turunlah surat ini secara lengkap. Kemudian tidak lebih dari 80 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ada di pembahasan akhir surat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ini adalah surat ajal. Ini adalah surat yang ini sudah diturunkan, ajalku semakin dekat. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengumpulkan para sahabat. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat radhiyallahu anhu itu, apa menurut kalian tentang surat ini? Maka para sahabat semuanya berkata, ini adalah tentang kemenangan kaum muslimin. Ini adalah tentang Fathu Makkah. Kata Umar, iya tahu, karena memang itu jelas. Coba aku ingin mendengarkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pada waktu itu masih kecil, masih belasan tahun. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Ini hebatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya dengan doa yang sangat terkenal, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhul kitab wat ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia terhadap agama ini. Wa 'allimhul kitab, dan ajarkan kepadanya Alkitab yaitu Al-Qur'an.
takwil dan tafsir Al-Quran dan tafsirnya, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memiliki gelar dengan Hibrul Ummah. Hibr itu tintanya umat ini. Karena Al-Quran banyak dijelaskan oleh beliau secara jelas, yang penjelasannya itu sangat luar biasa. Ini nanti penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu dikumpulkan oleh para ulama, kemudian menjadi satu kitab judulnya Al-Iqbas. Al-Iqbas tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, surat ini menandakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi akan wafat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pendapatmu sesuai dengan apa yang ada di hati saya. Ya, pendapatmu saya sepakat dengan pendapatmu. Ya, apalagi jika Islam sudah menang, jika umat Islam sudah menyebar kemana-mana, berarti tugas kenabian itu sudah selesai. Dan memang tidak lebih dari 80 hari setelah surat ini turun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tiada secara zahir, akan tetapi ajarannya akan tetap ada. Maka saya di antara orang-orang yakin bahwa siapapun yang berpegang teguh kepada risalah Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan terus berjaya. Ada satu negara yang saya sangat salut kepada negara, karena negara itu negara kecil, tapi negara itu mampu memporak-porandakan Uni Soviet. Ya, negara itu mampu memporak-porandakan Amerika. Ada yang tahu negara itu negara apa? Hah? Allahu Akbar. Itulah Afghanistan. Afghanistan satu negara kecil, tapi mampu mengalahkan Uni Soviet yang besar kekuasaannya, menjadi porak-poranda, terpecah-pecah. Yang tertinggal hanya Rusia. Afghanistan mampu mengalahkan Amerika yang luar biasa kejayaannya, tapi sampai hari ini Afghanistan mereka tetap kokoh berdiri sebagai negara Islam. Lihat, pertanyaannya, apa yang dimiliki oleh Afghanistan? Negara yang jarang dibicarakan oleh banyak orang, tapi saya terkaget-kaget karena di tahun 2019 di akhir-akhir orang-orang Afghanistan datang ke Indonesia, ya, menemui Wakil Presiden Pak Yusuf Kala, dan di antara yang hadir banyak teman-teman yang hadir membicarakan betapa luar biasanya perkembangan kaum muslimin di Afghanistan dan betapa luar biasanya ajaran-ajaran Islam diterapkan di Afghanistan. Indonesia memang mayoritasnya umat Islam, tapi ternyata umat Islam di Indonesia masih sangat banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Bagaimana mau menerapkan ajaran-ajaran Islam, membaca kitab sucinya pun masih banyak yang belum mampu. Bagaimana ajaran-ajaran Islam bisa tegak di Indonesia kalau masjid-masjidnya masih pada kosong, berdiri mentereng, berdiri indah, kokoh, tapi kosong dari jamaah. Ya, tidak dilarang ke masjid saja sudah kosong, apalagi dilarang ke masjid karena corona, makin kosong. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah ujian keimanan bagi kita semuanya. Ya, bagaimana agar kita semuanya kokoh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih rabbaka wa'azzimhu multabisan bihamdihi ala hadzal ni'am. Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih ini terambil dari kata sabaha. Sabaha itu artinya renang. Fasabbih seakan-akan kita disuruh renang. Maksudnya gimana? Yang tadinya jauh mendekat, tadinya jauh dari situ menjadi mendekat ke sini. Tadinya jauh dari Allah terus berenang seakan-akan mendekat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertasbih itu harus supaya kita terus berjuang. Karena kalau kita tidak berenang, tenggelam. Jika kita tidak memahasucikan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi hati kita menjadi takabur.
Kita ada perasaan di hati kita, kitalah yang hebat, kitalah yang kuat, kitalah yang cerdas, kitalah yang strateginya mantap gitu. Ya, sama sekarang perang dengan corona juga sama. Ya, jangan pernah ada rasa, saya paling hebat karena saya menemukan virus corona. Atau jangan juga sebaliknya, virus corona ini nggak akan mampu kita melawannya. Jadi putus asa jangan. Ingat pertolongan dari Allah. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkuruhu ala ma aulaka minan nasri ala al-a'da. Bersyukurlah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu pertolongan untuk menyingkirkan musuh-musuhmu. Wa fathul bilad wa islamul ibad. Wa fathul bilad, Makkah terbuka untuk orang Islam, wa islamul ibad, dan hamba-hamba itu orang-orang ini menjadi Islam. Ini tujuan kita. Tujuan umat Islam itu hanya satu sebenarnya, agar seluruh manusia ruku dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Inti dakwah itu agar kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, sebangsa dan setanah air ini ruku dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Tidak ada yang kita harapkan selain dari itu. Inilah dakwah. Inilah dakwah Islam yang sangat luar biasa indah. Wastaghfir, utlub minhu al-maghfirah laka wa li ummatik. Mintalah ampun kepada Allah untuk dirimu dan untuk umatmu, untuk diri kita dan untuk semua orang. Karena mungkin bisa jadi ketika kita melakukan perjuangan, bahkan peperangan, ada salah, ada kata-kata yang kurang tepat, ya, ada strategi-strategi yang kurang bijak, maka memintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba, innahu jalla wa ala katsirut tawbah, azimur rahmah li ibadihi mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katsirut tawbah, Maha pemberi taubat, azimur rahmah, sangat agung rahmatnya, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani a'azakumullah, jika kita bertanya pada diri kita, apakah Islam hari ini dalam kondisi berjaya atau kondisi lemah, maka mungkin kita akan menjawab dengan jawaban yang sepakat bahwa Islam hari ini dalam kondisi lemah. Pertanyaannya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Jika saya secara pribadi ditanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang? Maka saya akan jawab, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita ketika kita sudah mau memulai berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengharapkan pertolongan dari Allah sedangkan kita tidak mau berjuang menegakkan agama Allah, maka jangan berharap Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kita. Karena kemenangan awalnya adalah perjuangan. Jika Anda mulai berjuang, maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala sudah akan menentukan kapan pertolongan itu akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-ujratu ala qadri al-masyaqqah. Sesungguhnya ujrah, balasan itu akan sebanding dengan perjuangan yang dia lakukan. Maka jangan terus mempertanyakan kapan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi buktikanlah bahwa kita menjadi bagian dari para pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala yang semoga dengan hal itu menjadi asbab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ansurna. Allahumma ansurna. Allahumma ansurna wa ansuril muslimina aynama kana ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wa ansur ikhwanana al-muslimina fis Sin. Allahumma ansurna wa ansuril muslimina fil Hind. Allahumma ansurna wa ansuril muslimina fi Myanmar. Allahumma ansurna wa ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna. Allahumma ansurna wa ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna wa ansuril muslimina fi Syam. Allahumma ansurna wa ansuril muslimina fi Syam wa fi kulli makan.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب والله الموافق إلى أقوم الطريق والله يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله